Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo rekan-rekan, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Dani di channel ini, Dani Danila, channel edukasi hukum. Udah lama sekali saya nggak ngebahas perihal obrolan seputar hukum pertanahan. Dan kali ini saya akan menyajikan ulasan tentang perbedaan PPJB atau Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan AJB atau Akta Jual Beli, khususnya dalam objek bidang tanah dalam konteks peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli. Jangan kemana-mana, saya akan hadir dengan ulasannya setelah video bumper berikut ini. Rekan-rekan, yang pertama, perbedaan antara PPJB dengan AJB adalah bahwa PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini bukan merupakan bagian atau tidak termasuk ke dalam akta autentik. Jenisnya ini merupakan perjanjian di bawah tangan. Kenapa? Karena pada dasarnya isi dari PPJB ini adalah butir-butir kesepakatan antara calon penjual dengan calon pembeli terhadap satu objek bidang tanah yang menguraikan tentang bagaimana cara transaksinya, bagaimana cara pembayarannya, dan bagaimana menuntaskan perjanjian jual beli yang telah disepakati. Di samping itu, PPJB ini lazim dibuat terhadap satu objek bidang tanah yang belum bisa secara tuntas dilakukan peralihan hak atas tanahnya, sebab masih ada hal-hal atau faktor-faktor penghambat terjadinya proses peralihan hak atas tanah tadi. Misalkan objek bidang tanahnya masih menjadi jaminan hak tanggungan yang dipegang oleh perbankan, atau bidang tanahnya belum terdaftar dan prosesnya masih dalam proses pengurusan sertifikat ke BPN dan lain-lain, sehingga PPJB ini dibuat sebagai perjanjian awal untuk mengikat kesepakatan antara penjual dengan pembeli terkait dengan butir kesepakatan transaksi peralihan hak atas tanah yang belum tuntas. Maka oleh karenanya PPJB ini cenderung dan lazim digunakan untuk memulai atau mengawali suatu pengikatan kesepakatan terhadap perjanjian jual beli dari suatu objek bidang tanah. Berbeda dengan AJB, AJB ini adalah akta yang memang sudah final yang berisikan tentang bagaimana proses peralihan hak atas tanah itu dapat dilakukan. Isi dari AJB ini kecenderungan sudah memuat di mana letak objeknya, berapa luasnya, jenis hak atas tanah yang dilakukan peralihan, dan seterusnya. Dan penting diketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, akta jual beli ini merupakan salah satu syarat wajib untuk dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah ke kantor pertanahan berdasarkan jual beli. Artinya, AJB ini memang menjadi akta autentik yang diprasyaratkan sebagai salah satu warkah atau alasa untuk terjadinya peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli. Perbedaan berikutnya adalah terkait produk siapa ini antara PPJB dengan AJB. Baik, yang pertama, PPJB atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli ini adalah produk. Karena dia sifatnya di bawah tangan, maka pada dasarnya ini adalah produk di antara para pihak, calon penjual atau calon pembeli, yang dinyatakan ya di depan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik. Walaupun sifat dari PPJB ini tadi saya sebutkan adalah bukan akta autentik, yaitu siapa? Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Maka bisa dikatakan bahwa PPJB ini adalah produknya notaris. Berbeda dengan AJB, karena akta jual beli atau AJB ini adalah salah satu warkah atau bukti peralihan hak atas tanah yang bersifat autentik. Maka berdasarkan PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah tadi, ini merupakan produk yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Nah, berdasarkan uraian atau penjelasan saya terkait dengan perbedaan PPJB dengan AJB barusan, maka untuk rekan-rekan yang saat ini mungkin mengalami proses di mana berniat untuk membeli suatu bidang tanah
bingung mau memilih yang mana harus dilakukan, PPJBK atau AJB, maka pastikan terlebih dahulu bahwa proses transaksi peralihan hak atas tanah yang terhadap objek bidang tanah yang akan rekan-rekan beli ini sudah bisa dilakukan secara tunai dan tuntas. Artinya tanahnya tidak dalam jaminan bank dengan hak tanggungan misalkan, atau sertifikatnya sudah terbit. Ini artinya sudah bisa dilakukan secara tunai dan tuntas, sehingga lebih bagus dilakukan atau dibuat langsung ke akta jual beli atau AJB, sehingga rekan-rekan bisa langsung mendapatkan alas hak atau memenuhi salah satu syarat untuk dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli ke BPN. Apabila memang belum dapat dipastikan transaksi peralihan hak atas tanah belum secara tunai dan tuntas, maka PPJB adalah pilihan yang tepat. Artinya rekan-rekan sudah bisa mengikatkan diri kepada calon penjual bahwa satu objek bidang tanah ini akan dapat dilangsungkan peralihan hak atas tanahnya apabila faktor-faktor penghambat tadi itu bisa dapat segera diselesaikan, termasuk pembayaran gantung, yaitu pembayaran yang belum lunas apabila faktor-faktor penghambat peralihan hak atas tanah tadi belum dapat diselesaikan oleh pihak penjual. Selain itu, kegunaan PPJB juga ini karena dia sifatnya akta non-autentik dan berisikan sebagai butir-butir kesepakatan antara penjual dengan pembeli, maka bisa saja dimasukkan satu klausul atau satu butir atau suatu pasal kesepakatan bahwa PPJB ini akan menjadi alas hak untuk dilakukan dasar pemberian kuasa menjual dari si penjual kepada si pembeli apabila rekan-rekan sebagai calon pembeli, yang nantinya bila mana si penjual meninggal dunia dan AJB belum dapat dilakukan atau belum ditandatangani oleh si penjual, maka PPJB ini dapat dijadikan dasar sebagai kuasa menjual yang menyerahkan kuasanya kepada pembeli atau rekan-rekan sendiri, yang berikutnya nanti pada saat penandatangan AJB, walaupun si penjual sudah meninggal dunia, PPJB ini akan dijadikan sebagai dasar kuasa menjual. Demikian ulasan saya kali ini terkait dengan perbedaan PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli dengan AJB atau akta jual beli. Semoga bermanfaat, dan khususnya buat rekan-rekan yang saat ini tengah menghadapi situasi berniat membeli suatu bidang tanah tapi masih bingung apakah harus membuat PPJB atau AJB. Mohon maaf saya untuk segala kesalahan dan kesilapan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.